Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di pembelajaran kimia kelas 11 SMA Islam Plus Askia. Di pertemuan ini kita akan melanjutkan pelajaran kita yang kemarin ya, bahasan soal tryout SBMPTN sampai pada nomor 5 ya. Kemarin kita sampai nomor 5, hari ini kita lanjut ke nomor 6. Nomor 6, 7, 8 dan 9. Jadi ada 4 soal lagi yang belum kita bahas. Kita langsung masuk ke soal nomor 6 ya. Berikut ini proses dalam kehidupan sehari-hari atau industri yang terkait dengan sifat-sifat koloid. Sifat dialisis koloid ditunjukkan adalah pada contoh proses nomor berapa. Kita lihat di sini yang ditanya adalah sifat dialisis. Dialisis ya. Masih ingat tentu ada sifat-sifat koloid, ada koagulasi, ada dialisis, ada efek Tyndall dan lain sebagainya. Jadi ada banyak sifat koloid. Dialisis ini adalah sifat koloid di mana terjadi pemisahan ya. Jadi di sini dialisis adalah pemisahan koloid atau penyaringan koloid ya dari ion-ion ya, ion-ion atau partikel pengotor. Ion-ion atau partikel pengotor. Nah, diantaranya contoh dari dialisis ini adalah proses cuci darah. Jadi proses cuci darah adalah proses di mana terjadi pemisahan dari ion-ion atau pengotor yang ada dalam darah. Ya, dilakukan oleh yang namanya ginjal. Ya. Jadi sebagaimana kita tahu, ginjal itu fungsinya apa? Untuk mencuci darah, ya, untuk menyaring kotoran-kotoran yang ada dalam darah. Atau nanti di sini istilahnya yang lebih sering kita kenal dalam dunia medis atau kedokteran, kalau orang cuci darah itu ya namanya hemodialisis. Hemodialisis. Kemudian kita lanjut yang A, pemberian tawas pada pengolahan air. Ini namanya atau tergolong ke dalam sifat koagulasi. Jadi koagulasi. Tawas itu nanti akan menggumpalkan kotoran-kotoran yang ada di dalam air sehingga airnya menjadi bersih ya. Kemudian yang B, penyaringan debu pabrik. Kalau penyaringan debu pabrik ini sifat koloid yang namanya elektroforesis. Elektroforesis ini juga digunakan dalam laboratorium atau aplikasi biokimia untuk memisahkan asam amino yang bermuatan positif ataupun bermuatan negatif. Pembentukan delta sungai ini juga masih ataupun merupakan contoh dari koagulasi ya. Sementara yang E, pengemburan cahaya, jelas kalau cahaya ini adalah berhubungan sama efek Tyndall ya, efek Tyndall. Jadi jawabannya nomor 6 adalah D, proses cuci darah. Lanjut ya, nomor 7. Diberikan persamaan reaksi berikut ini, 4NH3 tambah 7O2 menjadi 4NO2 tambah 6H2. Reaksi ini sudah setara. Reaksinya Bapak tuliskan kembali di bawah, 4NH3 ditambah dengan 7O2 menghasilkan 4NO2 ditambah dengan 6H2. Nah, materi ini adalah materi kelas 10 ya. Kelas 10 dengan judul atau babnya namanya bab stoikiometri. Bab stoikiometri. Nah, jika efisiensi reaksi 50%, maka untuk menghasilkan 9,2 gram NO2 diperlukan NH3 sebanyak berapa mol? Jadi di sini yang diketahui soal adalah diketahui NO2 ya, ini di sebelah kanan diketahui NO2 sebanyak 9,2 gram. 9,2 gram. Nah, untuk mendapatkan berapakah molnya si NH3 di sini? Sini yang ditanya berapakah molnya. Maka kita ubah dulu ya. NO2 ini kita cari dulu molnya. Nah, apa rumus mol? Rumus mol kalau diketahui nanti gram adalah mol sama dengan atau N sama dengan apa? Gram dibagi dengan mR. Ya, gram dibagi dengan mR. Ini rumusnya. Nah, maka di sini kita cari dulu mR-nya. Gramnya sudah ada ya. Kita cari mR-nya. mR dari NO2.
Berapa MR dari NO2? MR dari NO2 cara nyarinya masih ingat ya, MR NO2 sama dengan ARN ya, 1 ditambah dengan 2 ARO. ARN diketahui soal 14, ARO 16, jadi 2 kali 16, 32 tambah 14, 32 tambah 14 berarti 46. Jadi langsung aja kita bagikan, bagi MR 46 ya. Dapatlah di sini nanti sama dengan 92 ya, 2 ini kan ya, 0,2 mol. Nah, setelah dapat 0,2 mol, kita cari molnya si NH3 melalui perbandingan koefisien. Koefisien NH3 4 per koefisien NO2 4 dikali molnya 0,2. Berarti jawabannya ini atau dapat hasilnya 0,2 mol. Nah, sementara katanya di sini efisiensinya cuma 50%. Jadi yang 0,2 mol ini adalah untuk reaksi 50%. Untuk 50% reaksi. Maka berapakah NH3 100%-nya? 100%-nya jadi berapa? Jadi molnya si NH3 untuk yang 100%-nya berarti 100 bagi 50 ya dikali dengan 0,2. Jadi jawabannya 0,4 mol. Jadi jawabannya C. Dari mana Pak rumus seperti ini? Kita bandingkan aja. Kalau dia 50% ya, ini molnya berapa? 0,2 mol. Nah, kalau NH3 seutuhnya atau semuanya berarti kan 100%. Nah, berapa mol di sini? Jadi X sama dengan ya tetap ya. X sama dengan 100 bagi 50 kan 0,4 mol. Jadi dari sinilah dia jawab jalannya atau konsepnya. Maka nomor 7 jawabannya adalah C. Kita lanjutkan berikutnya nomor 6. Nomor 8 misalnya. Atom P dan Cl ini juga kelas 10 ya. Ini kelas 10 nih. Judulnya adalah ikatan kimia atau bentuk molekul. Ini dulu waktu kelas 10, waktu kita masih offline, ini selalu sangat lama kita membahas ini atau sangat detail kita membahas ini, yaitu tentang bentuk molekul. Atom P dan Cl berturut-turut memiliki nomor 15-17 dapat membentuk senyawa PCl5. Pernyataan tentang senyawa tersebut adalah PCl5 merupakan senyawa polar. Nah, kalau seperti ini kita cari dulu bentuk molekulnya ya, PCl5 ya kan, dari yang kemarin teorinya atau cara yang sudah pernah kita bahas. P ini adalah atom pusat, si A nya begitu lambangnya, Cl ini atom samping, lambangnya adalah X, X nya sebanyak 5, jadi AX 5. Lalu kita tentukan di sini adakah E nya, ada kan rumus E ya, E sama dengan elektron valensi atom pusat, elektron valensi atom pusat ya, kurang dengan jumlah X nya berapa, bagi 2 ya, bagi 2. Nah, atom pusatnya adalah si P ya, P nomor atomnya kan 15 di soal. Kita konfigurasikan jadi 285. Nah, elektron valensi P berarti 5. Nah, kurang X-nya. X-nya juga ada 5. X5 gitu ya. Kemudian bagi 2 berarti 0. Jadi dia tidak punya E. Jadi AX5. Kalau AX5 ya tidak punya P, tidak punya E ya, tidak punya atau tidak ada pasangan elektron bebas atau E nya, berarti dia ini adalah non polar ya, non polar. Maka kalau di sini dikatakan dia senyawa polar, salah. Segitiga planar. AX5 bentuknya apa? AX5 itu bentuknya adalah apa? AX5 bentuknya segitiga piramida. Nah, buka lagi tabel tentang bentuk molekul, salah ya. Mempunyai satu pasangan elektron bebas. Karena dia E-nya 0 atau non polar, E-nya itu 0, maka dia ini tidak punya PEB ya. Karena kan E itu PEB. Tidak ada pasangan elektron bebas. Enggak salah. Nah, membentuk molekul sp3d. Kemudian semua pernyataan benar ini salah. Jadi jawabannya adalah D.
Nah, dari mana itu sp3d? Jadi kalau dia membentukkan hibridisasi ya, orbital hibrida namanya, orbital hibrida, itu caranya adalah tambahkan aja jumlah E dengan jumlah X. Nah, di sini jumlah E dan jumlah X-nya, E-nya itu ada 0, X-nya itu ada 5. Berarti totalnya 5. Kalau 5 berarti orbital S 1, orbital P 3, orbital D 1. Jadi 1 tambah 3 tambah 2, 1 tambah 3 tambah 1 jadi 5 ya. Jadi sp3d. Jadi jawabannya D. Itu cara gampang menjawabnya atau cara langsung. Ya, begitu itu untuk nomor 8. Sekarang nomor 9 terakhir. Diketahui ya, maka menurut hukum Hess. Nah, soalnya adalah ya jawabannya adalah yang B. Jadi menurut hukum Hess itu ya, kita sedikit mereview materinya hukum Hess. Jadi umpamanya dimisalkan di sini sebuah diagram ya, diagram ataupun sebuah bagan misalnya dari A gitu kan. Ada zat A nih ya, zat A dia menjadi B. Nah, dari A menjadi B ini melalui perubahan entalpi delta H1. Kemudian dari A ya, dari A ini bisa menjadi C melalui perubahan entalpi delta H2. Kemudian dari C ini bisa menjadi D melalui entalpi perubahan delta H3. Ya, kemudian dari B bisa juga ke D, ini perubahan entalpi sama dengan delta H4. Maka menurut skema ini, bagan ini, mana posisi awal? Posisi awal adalah A. Ini Bapak buat dalam bentuk kotak gini ya, A. Posisi akhir mana? Posisi akhir adalah D. Dari mana tahu awal dan akhir? Awal itu kita lihat dari tanda panah ya. Semua tanda panah bermula ke zat itu gitu ya, si A. Nah, di akhirnya adalah si D. Jadi awal A, jadi A itu adalah awalnya atau mula-mula, sementara D itu adalah A akhirnya. Jadi dari awal ke akhir kalau dia melewati B, itu entalpi yang terjadi delta H1 ditambah delta H4. Kalau melalui C ya, itu delta H2 tambah delta H3. Karena awal dan akhirnya adalah sama, maka nilainya sama. Jadi kalau dari B 1 tambah 4, kalau dari C 2 tambah 3. Jadi nilainya sama. Jadi delta H1 tambah delta H4 sama dengan delta H2 tambah delta H3. Ini konsepnya ya. Konsep. Lalu kalau di konsep hukumnya. Jadi kalau diaplikasikan ke soal bagaimana? Jadi kalau diaplikasikan ke soal, maka kita akan menjumlahkan reaksi lalu membuat sama dengannya gitu ya. Jadi gini, ini kita misalkan ini sebagai acuan nomor 1 ini sebagai acuan ya, acuan. Kemudian reaksi nomor 2 dan reaksi nomor 3 itu kita balik-balik, kita kali-kali, kita bagi-bagi, kita sesuaikan dengan acuannya. Nah, langsung aja ya. Jadi kalau di sini acuannya Mg di kiri ya kan. Kemudian kalau dari reaksi 2 dan 3, Mg itu adanya di nomor 3. Di nomor 3 ini ada Mg. Ya, ada 2 Mg gitu ya. Maka kalau acuannya adalah reaksi nomor 1 yaitu Mg ditambah H2O menghasilkan MgO ditambah dengan H2 ya. Ditambah dengan H2, ini delta H-nya dikatakan sama dengan X. Kemudian kita mau menjumlahkan dua reaksi yang di bawah supaya menjadi reaksi seperti acuan nomor 1 ini. Jadi reaksi nomor 1 ini nanti menjadi sama dengannya. Oke, kita lihat aja di sini langsung. Mg itu adanya di reaksi nomor 3. Mg-nya di sebelah kiri juga sama. Ya, kemudian Mg di sini juga sama. Berarti reaksi nomor 3 ini supaya dia sama, supaya dia mengacu seperti nomor 1, Mg-nya di kiri, ini juga di kiri tapi jumlahnya belum sama ya. Jadi yang ini Bapak kali setengah. Nah, kalau dikali setengah reaksi nomor 3 jadinya gini. Mg kali setengah berarti jadi Mg. Ya kan, karena 2 Mg ya. Tambah di sini setengah U2. Ya, semuanya dikali setengah ya. MgO-nya jadi 1.
Delta H-nya karena dikali setengah berarti menjadi setengah Z. Nah, oke. Kemudian kita mau melihat H2O. H2O dalam reaksi soal itu adanya di reaksi nomor 2 dan posisinya di kanan. Sementara di soal sini atau acuan reaksi nomor 1 H2O di sebelah kiri. Maka reaksi nomor 2 ini kita balik saja supaya dia seperti acuan reaksi nomor 1. Kalau kita balik berarti reaksi nomor 2 menjadi H2O-nya di kiri. H2O-nya di kiri menjadi H2 jadi di kanan ditambah dengan setengah O2 jadi di kanan. Karena dibalik delta H-nya menjadi minus. Nah, di situ Y menjadi minus Y karena dibalik. Nah, kemudian ini kita sama dengankan. Ya, kita sama dengankan. Atau kita tambahkan ini maksudnya ya. Kita tambahkan, maka dia menjadi apa yang kita tambahkan 1, 3 dan 2 saja ya. Ini tadi kan acuan. Nah, ini kan acuan. Lalu kita tambahkan. Nah, kalau dalam penjumlahan yang sama, sisi yang berbeda berarti jadi pengurangan. Seperti ini ya, setengah O2 setengah O2 habis. Jadi hasilnya Mg tambah H2O menghasilkan MgO tambah H2. Ini delta H-nya tadi sesuai dengan yang di atas itu X. Nah, maka hubungannya di sini setengah Z gitu ya dikurang Y sama dengan X. Ada yang seperti ini atau X sama dengan Y setengah Z kurang Y, nggak ada ya. Nah, nggak ada. Jadi kalau X sama dengan Y tambah setengah Y itu tidak sama ya, tidak sama. Oke, jadi karena opsinya itu yang B, jadi itu sebenarnya kita kali 2. Kita kali 2 berarti jadinya Z kurang 2Y sama dengan 2X. Atau dalam bentuk opsi di soal itu 2X sama dengan min 2Y tambah Z. Itulah opsi yang B. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah 2. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.